Dengan mesin penggerak 9 HP, dia mampu untuk mencacah semak-semak yang tinggi. Ini mah gampang, masih ringan. Coba kalau teman-teman semua ketemu semak yang tinggi, ini mampu. Untuk ngebongkar tanah yang awalnya keras, gunakan gigi depan itu di gigi 1 atau gigi 2, dan belakang itu di gigi 1. Jadi supaya bongkar dulu. Kalau sudah agak terbongkar, teman-teman bisa merapihkan lagi dengan menggunakan gigi 3 di depan, gigi 1 atau gigi 2 di belakang. Teman dapat membuat bedengan hingga 80 cm, kedalamannya hingga 40 cm. Lebarnya itu bisa diatur 60 hingga 80 cm, dan dengan digunakan bahkan di tanah keras seperti ini langsung jadi. Seperti ini teman-teman. Ini gali pun nggak beres-beres ya, sampai ke dalam. Sudah kelihatan ya. Yang penting coba kita lihat hasilnya. Hasilnya teman-teman, kita lihat hasilnya tuh. Mantap. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Video kali ini saya masih jalan-jalan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kejayan, desa apa ya tadi ya, desa Poncol kalau nggak saya lupa. Jadi di sini saya bertemu dengan petani-petani dan kita akan melihat bagaimana kultivator Firman, mesin bajak Firman yang bermacam-macam itu bekerja di lahan yang seperti ini. Kebetulan ini lahan adalah lahan bekas jagung, dan informasinya lahan di desa sini itu keras sekali katanya ya. Tapi kita akan buktikan bagaimana ketangguhan dari mesin bajak Firman Indonesia untuk bekerja di sini. Sebelum itu klik subscribe dulu. Jadi sebenarnya di daerah sini, desa sini, itu banyak yang tanam cabai juga. Cabai, kacang-kacangan, dan lain-lain. Ini memang tada hujan teman-teman. Artinya kalau misalkan dia kemarau, banyak teman-teman petani yang tanam kacang-kacangan, kemudian juga tanam kacang hijau dan lain-lain. Untuk di sudah musim hujan dan lain-lain itu bisa tanam jagung, padi, dan juga lain. Jadi bergantian gitu ya. Kita lihat aja bagaimana kinerja Firman Indonesia membajak sini, dan ini yang akan kita bawa produknya. Yang ini adalah mesin terabas semak. Ini kita bawa karena suatu saat nanti kalau kita ketemu lahan yang banyak gulmanya gitu, kita langsung terabas pakai semak ini. Ini sudah banyak sekali di video saya yang menjelaskan bagaimana ketangguhan FWM 690 ini. Jadi dia bisa menerabas semak selain yang seperti ini, bahkan yang tinggi-tinggi itu bisa seperti ini. Oke, dan juga dia juga bisa di ladang-ladang atau kebun kelapa sawit, karena di kebun kelapa sawit itu banyak yang bergelombang. Ini mampu untuk berjalan, jadi dia memiliki kopling belok sehingga dia fleksibel. Kopling belok ini maksudnya bisa sampai 360 derajat berputar gitu. Nah, itu adalah fleksibelnya. Di depan sini ada roda berjalan, roda 360 derajat, dan di belakang ini roda untuk berjalan. Nah, kita akan lihat pisaunya. Ini pisau pemotongnya teman-teman. Ini pisau pemotong semak-semaknya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Setiap baris itu ada 12 mata pisau. Oke, jadi setiap baris ada 12 dikalikan dengan 3 baris seperti ini. Dengan kelebarannya itu 70 cm lebar potongnya teman-teman. Ini ya. Dan ketinggian potongnya itu hingga 5 mm. 5 mm sampai 5 cm gitu ya. Mantap. Selain ini, kita juga akan praktekkan FCT 25. Ini paling mantap sekali untuk bekerja di lahan yang sangat keras kayak gini. Nanti kita akan lihat ya. Dan juga ada beberapa kultivator. Ada FTI 2010, ada 820 yang multifungsi, dan yang lain-lainnya. Simak terus. Sebentar lagi kita akan perlihatkan
mesin terabas semak ini ke depan di hadapan petani-petani. Jadi ini kalau untuk di pertanian difungsikan untuk membuka lahan seperti semak-semak yang tinggi itu ya. Oke. Nah, tapi kebetulan ini lah semaknya masih kecil. Ini sangat ringan sekali sih semak-semak kayak gini. Tapi kita akan lihat dulu cara kerjanya, teman-teman. Jadi cara kerjanya itu dia akan mencacah semak-semak yang dilaluinya. Pisaunya itu dengan lebar potong 70 cm dan pemotongannya itu dari 5 mili hingga 50 mili atau 5 cm seperti ini, teman-teman. Nah, dia memiliki kopling belok sehingga dia tuh fleksibel saat digunakan. Dan ini teman-teman hasil pemangkasannya. Ya, bayangkan kalau ini semak-semak bulu karang tebal. Ya, pemangkasannya seperti ini. Kebetulan kita nggak ketemu yang semak-semak bulu karang tebal, tapi teman-teman kalau penasaran kurang lebih seperti ini. Dengan mesin penggerak 9 HP, dia mampu untuk mencacah semak-semak yang tinggi. Ini mah gampang, masih ringan. Coba kalau teman-teman semua ketemu semak yang tinggi, ini mampu. Ya, tapi ini kita praktekkan bagaimana mencacah semak itu hingga ke tanah, jadi sangat rapi, gitu ya. Jadi selain semak, mesin ini juga dapat memotong ranting-ranting kecil dengan diameter sekitar 3 cm, seperti ini. Kultivator yang paling kecil yang Kiran punya yaitu tipenya FTL 45Y. Dia fokusnya digunakan di ladang hortikultura. Tapi selain di tanah hortikultura, dia juga bisa buat dangir, teman-teman. Dangir, tebu, apapun itu ya yang dilabatinya, penyangan gulma. Nah, dia mampu membajak di tanah keras seperti ini 15 cm. Ya, jadi tidak begitu dalam. Kalau mau lebih dalam, beda. Ada kultivator yang FT 900H, 820, FT 2010 dan lain-lain. Ini fokusnya seperti itu karena dia menggunakan mesin penggerak 2 HP 4 tak. Ya, walaupun kecil-kecil tapi dia cabai setan. Dia ringan, dipindahkan ke terasering, ke terasering selanjutnya. Karena cocok sekali untuk di ladang yang berbukit dan berterasering. FTL 45Y yang berminat langsung WhatsApp di sini. FTL 820 yang berfungsi untuk membajak di ladang kering kayak gini. Jadi sebenarnya dia tidak hanya bisa berfungsi di ladang kering, dia juga bisa berfungsi di sawah dangkal seperti ini. Bedanya dengan yang lain, dia memiliki sistem double gardan. Gardan depan untuk mencacah, gardan belakang untuk berjalan sekaligus menahan laju. Sehingga penggunaannya lebih ringan digunakan daripada yang sistem satu gardan seperti ini. Gitu, karena kalau yang satu gardan seperti ini, dia harus ditekan sehingga tangan kita itu akan terasa lebih lelah gitu. Dibandingkan dengan ini, hanya lepas tangan saja dia sudah efektif untuk membajak. Oke, ini dia FTI 2010DE, traktor 4 roda mini. Jadi ini yang viral, yang banyak dicari petani di seluruh Indonesia karena penggunaannya unik. Dia dikendarai dan mampu membajak di tanah yang kering dan keras seperti ini. Dia ditenagai mesin penggerak 10 HP dan sistem transmisi yang lebih kompleks dibanding dengan traktor 4 roda mini yang biasa-biasa yang lainnya. Karena dia efektif sekali untuk membajak ladang kering, sawah-sawah dangkal kedalaman 30 cm, dan beberapa penggunaan dengan implemen dioda terpisah seperti bedengan, membuat parit, dan lain-lainnya. Untuk ngebongkar tanah yang awalnya keras, gunakan gigi depan itu di gigi 1 atau gigi 2, dan belakang itu di gigi 1. Jadi supaya bongkar dulu. Kalau sudah agak terbongkar, teman-teman bisa merapihkan lagi dengan menggunakan gigi 3 di depan, gigi 1 atau gigi 2 di belakang. Jadi supaya lebih cepat lagi. Oke teman-teman, yang saya gunakan ini adalah crawler traktor dengan tipe FCT 25, menggunakan mesin penggerak yang sudah modern
Twin Diesel bertenaga 25 HP sanggup mencacah tanah yang keras seperti ini. Dapat digunakan di ladang kering seperti ini, di sawah-sawah dangkal kedalaman 30 cm, dan juga dia juga bisa membuat saluran air dan bedengan yang di bawah setingkat. Dia menggunakan universal 3-point gauge yang dapat digunakan beberapa macam implement seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Sekarang saya gunakan Satari yang sudah ikut dalam pembelian untuk mencacah tanah. Lihat di belakang hasilnya. FCT25 ini dilengkapi roda berbentuk tank atau istilahnya crawler atau Crevia dengan panjangnya itu 160 cm, lebar rodanya itu masing-masing 25 cm, sehingga dia mampu bekerja di ladang kering, sawah-sawah dangkal, dan juga menaik, menanjak, menurun gitu ya. Mantap. Ini sangat sekali karena sangat ringan digunakan dan santai. Hasil olahannya ini kita lihat ya teman-teman, kedalamannya. Yang paling dalam, yang paling keras di dalam kita lihat. Oke, ya diangkat kurang lebih segitu. Nah ini sekitar kurang lebih 15 cm. Kedalamannya bisa diatur, bisa 10 cm, 15 cm, 30 cm. Nah kebetulan yang ini tidak begitu dalam. Nanti kita akan setting lebih dalam lagi hingga 30 cm. Nah, yang sebelah sana kita cek. Ini yang sudah didalamkan. Berapa kedalamannya kira-kira? Ya, ini hasilnya sudah gembur, siap tanam. Oke, kita akan lihat begini ya. Oke, nah lebih tinggi teman-teman. Ya, ini hampir 30 cm ya, dari bawah ke atas. Coba lihat hasil olahannya. Ini dia hasil olahannya teman-teman. Hasil olahannya langsung gembur dan siap untuk ditanam. Nanti kita akan buat bedengan dengan menggunakan Ridger. FCT25 ini sangat cocok digunakan untuk di ladang-ladang yang luas, sehingga penggunanya tidak lelah, cepat, dan efektif. Nah, yang cocok siapa yang punya ini? Ya itu dia. Atau teman-teman yang sudah mungkin ada modal, pengen buka jasa pengolahan, ini mesin yang paling cocok nih, ya. Karena menggunakan bar crawler di medan apapun dan cepat digunakan seperti ini. Mantap. Ini ya yang tadi saya bilang. Satu kultivator multifungsi, bisa menggunakannya apapun seperti membuat saluran ini dan membentuk bedengan ya. Nah ini saluran air ini dapat kedalamannya hingga 30 cm dan bedengannya terserah teman-teman semua mau menggunakan ini membentuk bedengan 30, 50, 70, 100 meter, 1 cm itu boleh. Sistemnya dia akan membuang tanah ke kanan dan ke kiri kayak gini nih. Tanah itu sudah gembur, artinya yang diparit ini tanahnya yang keras. Nah ini dia nih, dan ini akan menjadi calon bedengan. Kita akan bentuk bedengan ya teman-teman. Ya ini sudah jadi satu bedengan, 2 parit. Yang saya gunakan adalah implement Ridger di belakang untuk membuat saluran air, di mana lahan yang saya lalui ini belum dibajak teman-teman, masih keras ya. Dengan menggunakan implement ini teman-teman dapat membuat bedengan hingga 80 cm, kedalamannya hingga 40 cm. Lebarnya itu bisa diatur 60 hingga 80 cm, dan dengan digunakan bahkan di tanah merah seperti ini langsung jadi. Dan teman-teman ini hasil olahannya, mantap sekali ya. Jadi yang sebelah sana memang sudah dibajak, sudah digembulkan dulu. Tapi kalau yang di sini tadi beberapa meter belum digemburkan, tanahnya seperti ini nih. Nah ini dia, kita ulangin lagi ya. Ada satu petani yang sangat antusias, beliau akan mencoba membuat bedengan di sebelah sini yang tanahnya tidak begitu gembur di sebelah sana,
dan ini yang tanah belum sama sekali diolah. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Nah ini sistemnya seperti ini, dia akan mengumpulkan tanah yang dilaluinya ke tengah dan membumbung tanah hingga 40 cm. Lihat hasilnya seperti ini, langsung gembur, langsung siap ditanam. Mau dipakai mulsa, mau tidak, langsung diolah, langsung ditanam. Mantap sekali. FCT 25 yang berminat langsung WhatsApp di sini. Lihat tanah yang belum dibajak. Oke, kelihatan. Dan ini hasilnya. Nggak sampai 10 menit sudah terbentuk 4 bedengan kayak begini. Dan itu pun waktunya masih dicoba-coba sama teman-teman. Dan ini dia. Ini lebarnya teman-teman, lebar bedengannya tergantung dengan kebutuhannya. Ini dia. Kalau misalkan mau lebih lebih sempit lagi, tinggal disempitkan lagi jadi 60 cm. Kalau yang ini 80 cm. Nah, sekarang ini kita lihat, ini adalah pisau-pisau yang ada di dalam ridger yang berbentuk mangkuk dan beberapa rotary blade di tengah ini untuk mencacah yang di tengah. Kalau yang di samping-samping sini, ini sekalian mencacah, sekalian membumbungkan tanah ke tengah. Ini dia, ini implement ridger yang dijual terpisah yang dapat dipasangkan di FCT 25. Sekarang kita lihat kedalaman yang dihasilkan, jadi nggak cuma tinggi doang. Coba kita gali sampai dalam. Karena ini teman-teman, pembumbungan tanah ini mulai dari yang paling keras di bawah itu hingga ke atas itu 40 cm. Kita buktikan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini gali pun nggak beres-beres ya, sampai ke dalam. Sudah kelihatan ya. Yang penting coba kita lihat hasilnya. Hasilnya teman-teman, kita lihat hasilnya tuh. Mantap. Jadi ini adalah FCT 25 yang multifungsi sekali. Sebenarnya selain ini juga dia bisa membabat semak belukar dengan implemen yang terpisah, kemudian juga bisa membajak di sawah dangkal dan membentuk saluran air. Tanah Kejayaan Maju, mandiri, modern. mantap.